Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Pos Melani dalam liputan 8 siang yang akan menghadirkan berita terpercaya dan teraktual. Perampokan dan pembunuhan kembali terjadi pada pukul 4 dini hari waktu setempat di salah satu perumahan elit Gading Serpong. Menurut saksi, pembunuhan terjadi akibat adanya perlawanan dari sang pemilik rumah saat melihat perampok menjalankan aksinya. Korban yang merupakan satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan kedua anaknya ditemukan tewas bersimbah darah akibat luka tusukan benda tajam. Mayat mereka ditemukan di dalam lemari kamar utama yang terkunci dari luar. Sekarang saya telah terhubung dengan rekan saya, Alsya Riana. Baik Alsya, bagaimana kondisi selanjutnya terkait pembunuhan yang menewaskan satu keluarga ini? Ya, konsep pada saat ini saya telah berada di depan lokasi kejadian yang dimana terlapor terkini dari Kapolsek Kelapa II yaitu adanya peristiwa perampokan sekaligus pembunuhan kepada satu keluarga. Untuk saat ini saya berada tepat di depan lokasi dan kemudian bertemu dengan Bapak Hans yang merupakan salah satu saksi sekaligus tetangga dari korban, di mana saya akan memintakan kesaksiannya dan bagaimana ketika Bapak melaporkan kepada pihak keamanan dan bagaimana kronologinya Bapak Hans. Ya, baik. Pada saat saya berada di rumah, saya mendengar sebuah teriakan yang sangat kencang sekali dari tetangga sebelah rumah saya. Lalu juga saya mendengar jeritan seperti anak kecil yang berada di sebelah rumah saya. Lalu saya juga keluar bersama dengan istri saya melihat rumah tetangga saya itu sudah terbuka pintunya dan saya melihat satpam sudah berlarian untuk mengarah ke rumah tersangka untuk segera mengevakuasi tersebut. Baik Bapak, adakah tanda-tanda sebelum atau sesudah kejadian berlangsung? Baik, kalau sebelum saya kurang tahu karena saya berada di dalam rumah. Tapi kalau misalkan sesudahnya, saya melihat pintu rumah sudah terbuka. Lalu saya juga melihat mobil besar seperti Alvivi atau Alphard yang melaju kencang untuk menerobos pelang pos satpam yang ada di perumahan ini. Lalu saya juga langsung menelpon ke polisi setempat untuk segera mengevakuasi rumah tersebut. Baik, terima kasih informasinya Bapak Hans. Ya pemirsa, perampokan sekaligus pembunuhan ini telah terjadi pada pukul 4 pagi yaitu waktu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan perampokan ini telah dilakukan evaluasi oleh pihak kepolisian yang dimana 3 pelaku telah diamankan dan karena terekam oleh kamera CCTV di area rumah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali dengan Kose di studio. Baik Alsya, terima kasih atas informasi yang diberikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Kose Melani, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya, Marcella Permadi di acara Ceria Pagi. Ajang kontes kecantikan Miss Universe 2020 kembali digelar setelah 1 tahun hiatus pandemi virus COVID-19. Miss Universe 2020 digelar di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Florida, Amerika Serikat. Raden Roro Ayu Maulida Putri yang kerap kita sapa dengan nama Ayuma adalah wakil Indonesia yang menjadi Miss Universe 2020. Belakang ini sering dikenal sebagai sang model pemakai kostum komodo. Ayuma adalah perempuan kelahiran Surabaya, tepatnya pada tanggal 11 Juli 1997. Ia telah berupaya untuk mewujudkan mimpinya sebagai model sejak berusia 15 tahun. Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia sekaligus Miss Universe Indonesia 2020, dengan bangga menghadirkan komodo, hewan ikonis Nusantara di ajang nasional kostum di Miss Universe 2020. Wanita akrab disapa Ayuma ini tampil memukau, mengenakan kostum bertajuk Komodo, Dragon and Indonesia Prehistoric Heritage pada kompetisi nasional kostum yang diselenggarakan di Florida. Dengan percaya diri, Ayuma beraksi di atas panggung dengan mimik dan gestur gahar bak komodo. Kostum ini merupakan desain kolaborasi karya anak bangsa Diana Putri dan Silvi Prayogo.
kostum dibuat begitu detail menggunakan payet 3 dimensi berwarna hitam dan emas, dan 3 jenis logam berbeda dengan guna menciptakan tekstur dan warna yang sama seperti kulit komodo. Kemudian, bagian leher dan lengan dengan efek LED yang memancarkan warna merah menyala, dan bagian headpiece berupa kepala komodo yang dipercanggih yang bisa lidah menjulur. Di ajang kecantikan dunia ini, Ayuma bersaing lebih dari 70 wanita lain dari wanita di mancanegara. Di ajang Miss Universe, Ayuma berhasil mempromosikan produk-produk karya anak bangsa serta memperkenalkan pariwisata dan budaya Indonesia. Salah satunya adalah busana gaun malam dan outfit dari tapis Lampung yang menjadi perhatian seluruh finalis Miss Universe. Informasi yang tadi saya sampaikan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Yohanes Hans di acara Santuy Talk. Oke, hari ini gue ingin membawakan suatu tema yang berisikan tentang apa sih yang kita lakukan selama masa pandemik ini. Nah, hari ini gue sudah membawakan 2 orang teman gue. Yang di samping kiri gue ada Bro Jovin, ya, harus sapa dulu dong di kamera. Halo, Oke, semua. mantap. Dan di samping kanan gue ada Bro Rian. Halo. Oke, Bro Rian. Oke, hari ini gue pengen bercakap-cakap dulu dengan Bro Rian pertama-tama ya, biar membuka acara kita hari ini. Oke, Bro Rian. Bro Rian katanya memiliki bisnis di masa pandemi ini. Bisnis apa sih, Bro Rian? Jadi selama masa pandemi ini, saya memiliki bisnis aquascape. Oh yes. Nah, kenapa sih saya memiliki bisnis aquascape ini? Karena di masa pandemi ini banyak sekali kan orang-orang bosan di rumah ya, Betul. suntuk di rumah. Ya. Nah, mereka cari nih, apa sih yang bisa bikin mereka tuh jadi nggak bosan, jadi bisa mengisi hari-hari mereka. Nah, mulailah tuh terkenal aquascape. Sebenarnya aquascape ini udah lama, Oh, udah lama ya. cuman masa pandemi ini pamor tuh meningkat. Jadi mengapa saya membeli bisnis ini? Karena ya yang pertama pamornya udah meningkat tuh. Yang kedua, ini emang hobi saya. Jadi saya menghasilkan duit dari hobi saya. Oke. Kalau boleh tahu, mungkin juga teman-teman di rumah juga bingung ya. Aquascape itu memproduksi apa atau dia menjual apa? Jadi aquascape itu adalah suatu akuarium yang di dalamnya itu berisi tanaman air dan juga bebatuan. Nah, aquascape ini itu istilahnya tuh kayak kita nanam tanaman di pot. Jadi kalau kita nanam tanamannya di darat kan medianya ya pot, pertama pot, pakai tanah, pupuk dan juga tanaman. Nah, bedanya pengganti pot di sini di aquascape ini adalah akuarium. Dan tanahnya kita ganti dengan pasir. Tetapi kita tetap menggunakan pupuk. Dan juga kita menanam tanaman air, menaruh bebatuan. Kita harus membuat landscape lah sampai itu terlihat indah, memancarkan mata kita. Asik. Tapi itu tanamannya asli, tanaman asli. Tanaman hidup. Tanaman hidup. Oke. Tapi mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya nih, aquascape itu sama akuarium bedanya apa sih? Maksudnya gimana? Maksudnya akuarium yang dihias biasa gitu? Iya, pada umumnya. Ya, bedanya ya itu gampang. Kalau aquascape tanamannya hidup. Oh, oke. Kalau akuarium yang biasa dihias itu tanamannya plastik sintetis. Tapi ada nggak sih akuarium yang lain yang mungkin dia tanamannya hidup, bukan tanaman plastik? Ya, aquascape. Oh, gitu. Maksudnya jenis selain aquascape? Iya, selain aquascape. Banyak. Oh, banyak. Ada paludarium, terrarium, gitu. Tapi di sini aquascape ini ada gak sih, dia menjual hewan juga gak sih? Kayak ikannya atau apanya, menjual juga? Biasanya di aquascape itu Atau selain aja? ikan sama tanaman, dia juga ada udang kecil, ada juga keong. Nah, keong ini sama udang ini fungsinya itu untuk memakan hama. Biasanya tuh hama itu ada dari tanamannya.
Jadi hamanya itu berupa keong-keong kecil. Nah, keong inilah nantinya, keong yang hias ini nantinya akan memakan keong hama ini. Kemudian yang udang-udang kecil itu fungsinya untuk memakan kotoran-kotoran yang ada di bawah. Gitu. Tapi lu bawa bro itunya, aquascape-nya itu bawa? Ya ribet dong kalau dibawa. Kan air. Oh iya benar juga ya. Oke, gua akan balik ke di sebelah kanan gua nih bersama dengan Bro Jovin. Oke Bro Jovin, oke apa kabar Bro Jovin? Baik ya. baik. Gue pengen nanya nih, lu kesibukannya apa selama masa pandemik ini? Terus udah gitu, apa yang akan lo lakukan di masa pandemik ini? Ya kalau di masa pandemi ini kan awal-awal semua kegiatan dibatasi nih sama pemerintah kan. Betul. Nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh banyak aktivitas. Jadi gue lebih banyak ngabisin waktu di rumah sih. Ya. Work from home segala macem. Cuma sering berjalannya waktu, ya gue ketemu sebuah hobi lah. Gue mulai ketemu yang namanya sepeda. Bersepeda. Ya, pas awal pandemi kan sepeda tuh viral banget kan. Iya, benar. Semua orang bersepeda segala macem. Ya akhirnya gue coba buat main sepeda sih. Ya lu keluar dari perumahan ada orang naik sepeda gitu ya. Iya, kayak setiap jalan tuh pasti ada orang naik sepeda. Iya, pengen lu tabrak gitu rasanya. Oke. Terus lu bersepeda ini sebelum pandemik udah atau baru pandemik aja? Enggak. Bersepeda? Sebelum pandemi sih gue belum pernah main Oh, sepeda belum sih. pernah Ya. sepeda. Cuma karena pas pandemi rame, kayak gue jadi tertarik gitu. Jadi tertarik. Jadi tapi lu masuk ini gak sih komunitas klub sepeda tuh yang kan banyak banget tuh di itu? Awalnya sih gue nggak masuk ya. Awalnya kayak gue cuma mulai kan sendiri juga. Terus Iya. akhirnya gue ikut sama temen gue sepedaan bareng. Ternyata dia juga anak komunitas. Akhirnya gue join sama komunitas iya. dia. Terus ya akhirnya gue join komunitas. Tapi kalau kayak gitu, kalau join komunitas gitu kayak ada gak sih kayak misalkan orang-orang yang dari komunitas lain bertemu dengan komunitas lain gitu pada saat lagi jalan gitu? Banyak sih. Jadi tuh di komunitas gue kayak kalau misalnya kita lagi sepedaan terus ketemu komunitas lain tuh kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, tukeran pikiran bareng, sharing bareng. Jadi kayak ya makin memperluas dunia pertemanan juga sebenarnya. Benar juga sih. Tapi kalau ngomongin sepeda, itu sepeda lo itu pasti banyak gitu ya? Lumayan sih. Ada apa aja sepeda? Ada sepeda lipat, ada sepeda road bike, ada Ah. MTB, ada gravel juga. Oh, mantap juga. Oke, gue juga agak sedikit menyukai bersepeda sekarang dan memang banyak banget orang-orang yang bersepeda di hari Minggu, hari Sabtu ya tentunya ya. Dan itu memang sangat-sangat seru banget sih gitu kan. Terus kalau misalkan apa ya? Lu kalau kembali ke Bro Rian, ini lu selama pandemi gini apa berbisnis apa dia semakin melonjak atau menurun penjualan? Justru semakin melonjak, makanya saya mau mulai bisnis ini. Oh itu kenapa dia semakin melonjak? Ya karena tadi pertama saya udah jelasin, orang-orang bosan disuntuk di rumah. Akhirnya mereka mencari kegiatan untuk mengisi aktivitas mereka di rumah ini biar nggak suntuk. Denganlah membuat aquascape, belajar membuat aquascape, melihat aquascape gitu. Lu nggak mau ikut aquascape juga gitu? Loh, Lu belum tertarik? Bro Jovin ini pas selama pandemik sudah pernah ke toko saya loh. Oh udah pernah? Sudah, Beli akuarium, Oh udah pernah? Karena dia suntuk. Itu sebelum masa bersepeda ya. Iya. Betul. Jadi awal-awal saya juga pernah ikut tertarik sama aquascape nih. Oke, Saya kayak seru. aquascape itu sesuatu yang Ya. menurut saya ya unik sih sebenarnya. Ada tanaman, ada ikan, ada dan sebagai jenisnya yang bisa ditaruh di kamar. Kayak menghias kamar itu sesuatu yang bagus sih sebenarnya. Nah terus akhirnya saya sempat tertarik. Akhirnya saya main ke tempat Rian juga. Ya saya beli di sana segala macam. Ya sampai saat ini ya bagus sih pertumbuhannya, di kamar juga oke gitu. Jadi pernah ini sampai sekarang masih ini dengan aquascape? Masih suka masih. ke aquascape ya? Masih. Oke. Tapi ada apa ya? Sesuatu yang apa sih yang bisa orang apa ya? Apa yang bisa orang kelebihan apa dari aquascape itu? Selain apa dia tumbuhannya hidup, kelebihannya apa? Apakah akuariumnya bagus atau gimana? Atau akuariumnya lebih berbeda juga? Kelebihannya ya satu. Kelebihannya sih ada beberapa ya. Yang pertama bukan dari aquascape saja, itu kelebihan ada di kita.
dimana kita menaruh kreativitas kita dalam akuarium itu, suatu akuarium. Oh, jadi kita bisa Iya, jadi kita hias-hias punya gimana imajinasi kita apa, juga. kita bisa realisasikan di akuarium. Oh. Yang kedua, yang menjadi keunggulan aquascape ini ya itu tanamannya tumbuh. Oke. Tidak seperti tanaman-tanaman biasanya kan yang di akuarium yang plastik kan gitu doang tuh. Iya betul. Lama-lama juga warnanya hilang, pudar. Kalau aquascape ini kan tanamannya selalu bertumbuh. Jadi kita lihatnya juga segar kan. Jadi kita bisa ngerawat, bisa ngerawat tanamannya, kayak kita potong terus kita tanam lagi, kita tanam tanaman baru. Nah itu kayak kelebihannya di situ. Jadi bukan cuma menikmati, tapi kita juga memelihara tanaman di situ. Iya. Selain ikan, kita juga memelihara tanaman. Oke, pemirsa di rumah, hari ini gue juga memiliki teman yang dia sangat kece juga, tapi dia tidak bisa hadir di sini karena sedang mengalami isolasi mandiri. Dan hari ini gue pengen undang dia ke sini untuk kita tanya-tanya juga ya, bersama kita bertiga ya, kita tanya-tanya temen gue. Temen gue ini bernama, oke, kita telepon aja. Halo Timi, Halo. apa kabar Tim? Ya, so far so good. Baik. Aman. Oke, Ya. Kenapa nih? kita pengen nanya keadaan lo gimana di sana, semakin membaik atau enggak? Oke, so far sih gue udah semakin membaik. Ya. Awal-awal COVID tuh dulu gue nggak bisa ngerasain apa-apa lidah gue waktu itu. Terus sekarang pelan-pelan, pelan-pelan itu ya udah mulai ada berasa lah makan. Jadi nggak hambar-hambar banget makanan gue. Terus sekarang juga gue ada aktivitas jalan lagi. Jadi selama karantina Ya. itu Oke. seminggu setelah udah membaik nih, gue di rumah walkout karena kan gue karantinanya di rumah. Nah kebetulan gue di rumah juga sendiri, jadi nggak ada siapa-siapa. Paling kalau terus kalau makanan atau apa gue buat sendiri di rumah, jadi nggak melibatkan orang luar atau gojek makanan, enggak. Oke. Oke, untuk Ya. selama isoma kan lu sendiri juga di rumah mungkin bikin lu bosen lah. Kegiatan apa sih yang lu lakukan selama lu berkarantina di rumah sendiri? Jadi selama karantina gue tetap kerja, jadi WFH. Jadi 9 to 5 tetap kerja by virtual. Jadi meeting semua by virtual. Dan setelah itu paling after office hour ya olahraga. Setelah itu mungkin isi ya kerja sih, kebanyakan gue selama isolasi ini kerja workout, makan, jadi menyibukkan diri sendiri sih. Jadi nggak mikirin banget karena gue percaya sih gue pasti sembuh gitu loh. Ya karena memang kalau misalkan penyakit terlalu difikirkan atau gimana malah nanti jadi makin parah ya kan. Ya setuju Saja betul harinya kayak gitu ya. Betul. Ya. Jadi tetap diobatin dan nggak ribet, tetap makan sehat. Ya. Jadi selama gue ngelakuin itu, selama gue percaya gue bisa sembuh, ya pasti bisa. Baik. Pertanyaan terakhir dari kita, kalau gimana? Apa sih pesan lo untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih nongkrong atau masih suka bermain dengan teman-temannya atau tidak terlalu memikirkan hal ini tentang COVID? Pesan lo apa sih? Gitu. Pesan gue adalah gue ngerasain sih dimana ketika gue pengen nongkrong nih tapi COVID gitu. Nah saran gue adalah ketika nongkrong ya tetap aja pakai masker, hand sanitizer-nya tetap aktif, jaga jarak. Jadi dan ketika di tempat umum kita nggak tahu ya, misalkan kita nongkrong nih mejanya bekas siapa kah atau gimana. Jadi antis itu perlu banget. Dan
Dan ketika sampai rumah juga karena kita melibatkan orang rumah ya. Jadi gue nggak tahu kalian di rumah ada siapa, dan harusnya ketika selama COVID ini kita nggak bisa mikirin diri kita sendiri, kita harus mikirin orang lain. Betul. Betul, jadi sampai rumah mungkin dari luar langsung mandi, bajunya langsung dicuci, langsung dijemur atau gimana. Dan cuci tangan secara rutin. Gitu makanya karena sebelumnya juga nakal, gue juga kayak kalian nongkrong gitu, dan Indian gue juga karena COVID. Jadi benar-benar gak enak sih, karena lo benar-benar isolasi sendiri selama 2 minggu. Yang lo lakuin cuma di rumah sendiri doang, dan nggak enak sih. Jadi jangan sampai kalian ngerasain sama kayak gue. Oke. Gitu. Jadi saran gue adalah tetap pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan vitamin, boosting vitamin perlu. Itu perlu. Oke. Saran gue dari gue itu aja sih paling. Itu aja ya. Sangat membaik dan sangat membantu banget buat teman-teman Santuy Talk ya. Oke, baik Timmy, semoga cepat sembuh dan semoga lu bisa bergabung dengan kita di Santuy Talk. Oke. Teman-teman, sudah sampai di sini saja acara gue satu ini. Kita sudah ada di penghujung acara, dan ngomong-ngomong teman-teman nggak usah khawatir karena kita udah swab ya. Dia udah swab, lu udah apa? Swab juga. Swab apa? Hasilnya? Negatif dong. Negatif? Iya. Lu positif? Negatif. Oh, negatif. Ya gue doang positif berarti. Enggak. Gue negatif. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman di acara Santuy Talk besok malam. Dan sampai jumpa di Santuy Talk, Santuy You.